Ya Allah, Mas Setia sebaik ini. Mana mungkin aku tega ketusin dia kayak dulu lagi. Aisyah? Oh, iya Mas, makasih ya. Mas. Iya. Tapi lain kali jangan kayak gini Mas. Mas itu dari dulu terlalu merhatiin orang lain. Gak fokus sama diri Mas sendiri. Seandainya kamu tahu Aisyah, bahwa hidup aku itu adalah kamu. Makanya aku rela berkorban demi kamu. Sorry. Oh iya, soal kemarin perlakuan nyokap gue ke lo, gue minta maaf ya. Enggak, justru aku yang minta maaf sama Mas Setia. Aku pergi ninggalin Mas Setia gitu aja, padahal aku tahu Mas masih belum sehat banget. Maaf ya. Itu nggak apa-apa Aisyah, gue ngerti perasaan lo. Enggak, tetap aja aku minta maaf sama kamu Mas. Maaf ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Mbak, saya ini istrinya Mas Dimas, lulusan terbaik tahun 2009. Saya kesini mau minta tolong lihat arsipnya tentang Mas Dimas, boleh? Wah, kelulusan Pak Dimas sudah terlalu lama, Bu. Lebih baik Ibu tanyakan aja langsung kepada yang bersangkutan. Biasanya mereka suka menyimpan buku wisuda karena data kampus semua sudah diarsipkan. Kita sudah tidak bisa cari karena sudah terlalu lama. Anda ini sengaja yang mempersulit kami ya? Maaf, Bu, memang sudah tidak ada. Udah deh, Ma, yuk kita coba. Makasih ya. Tapi gimana sih Bianca? Percuma dong kita sia-sia kesini, nggak dapat apa-apa, informasi apa-apa. Capek tahu Mama. Duh, Mama, aku juga kesel tahu nggak dapet apa-apa. Tapi mana mungkin ya Mas Dimas mau ngasih buku wisudanya ke aku. Kayaknya juga aku nggak pernah lihat tuh di rumah. Atau jangan-jangan buku wisuda itu udah hilang. Gini. Coba kamu buka handphone kamu buka ini Instagramnya si kampus ini. Kamu lihat, biasanya suka ada orang yang ngetek-ngetek itu kan. Coba. Oh iya, Mama pinter banget sih, Ma. Tunggu ya. Apa nih nama universitasnya? Dharma Bakti. Tuh kan ada yang ngetek-ngetek kan. Kamu scroll terus sampai ke bawah. Aduh, boring banget nih. Nggak ada apa-apa kok. Sabar dong, Gimana scroll sampai dong? ke bawah. Ma, ini. Ada fotonya Mas Dimas. Ada nih fotonya Trisha Salim. Coba kamu gedein gambarnya. Tapi kok beda ya mukanya sama Natasha? Iya. Bentar. Tapi berarti siapa dokter Natasha itu? Hubungannya apa sama Trisha Salim? Kok si dokter Natasha bisa simpan kartu anggota perpustakaannya Trisha Salim itu di lacinya dia? Ini pasti ada sesuatu nih. Tapi apa ya? Gak tahu nih tapi apa nih. Cuma juga bingung ini. Bapak masih heran ya, Bu, Bang. Kok rumah kita bisa kebanjiran kayak gini ya? Basah semuanya. Iya, padahal selama ini rumah kita nggak pernah kebanjiran kayak gini loh, Pak. Ini mana perabotan pada rusak semua. Syukurin, rasain kalian ya. Semalaman kalian akan putang-panting buat ngebersihin rumah. Hah? Puas banget saya. Apa mungkin ada yang ngerjain ya? Sebelum ada bukti yang kuat, gua nggak boleh mikirin macam-macam.
Nanti yang ada bapak sama ibu malah khawatir. Aisyah juga cemas. Bu, ibu istirahat aja bu, biar aku kerjain semua. Nggak apa-apa, Bar. Ibu masih kuat kok. Dan saya akan punya waktu untuk menyingkirkan Aisyah dari hidup Setia. Hari ini dan selamanya. Ada apa, Ma? Dimas, Mama datang ke sini bukan untuk basa-basi, bukan juga untuk sok ngebaik-baikin kamu, bukan juga untuk membuat kamu berubah pikiran. Bukan itu sama sekali. Jadi gini, Dimas. Dimas, kamu lihat Mama dong. Dimas. Kamu ingin ngerebut anak kamu dari Aisyah, kan? Dan Mama ingin anak Mama Setia lepas dari cengkramannya Aisyah. Jadi, kamu dan Mama punya satu tujuan yang sama. Dan Mama akan ngelakuin satu hal. Ma, Mama mau ngapain lagi, Ma? Aku kan udah kalah di pengadilan. Udah nggak mungkin aku dapetin anak aku dari Aisyah. Dimas, kamu dengerin omong Mama. Gini. Kamu itu hanya perlu telepon pengacara kamu. Oke? Terus setelah pengacara kamu itu datang, kamu hidupkan handphone kamu standby untuk video call sama Mama. Udah, itu aja. Nanti kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Paham kan? Intinya, lakuin apa yang tadi Mama sampaikan, oke? Standby video call, Mama. Maksudnya Mama apa ya? Aku ikutin apa enggak? Aku memang nggak tahu apa yang Mama lakuin. Tapi selama itu kesempatan untuk mendapatkan anak aku kembali dari Aisyah. Sebaiknya aku coba. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu Bapak. Bisa ke rumah saya malam ini? Iya, sekarang. Ada urusan yang sangat penting, Pak. Pak, saya mau bicara sama pengurus apartemen ini. Ada hal yang sangat penting, sangat serius yang mau saya bicarakan. Tapi udah malam ini, Bu. Besok pagi aja, Bu. Kamu jangan bertingkah ya. Yang saya bicarakan ini sangat penting sekali. Kalau kamu nggak pertemukan saya dengan pengurus apartemen ini, saya akan viralkan ya permasalahan saya malam ini juga. Saya akan bikin nih apartemen ini rusak reputasinya, nggak akan ada lagi yang mau sewa, nggak akan ada lagi penghuninya, dan kamu bakal kehilangan pekerjaan. Oke? Saya nggak main-main, saya serius. Hah? Anda pikir saya bercanda apa? Jangan, Bu. Hah? Apa? Panggilin, Bu. Ibu tunggu sebentar sini ya. Dari tadi harusnya. Saya udah ngomel-ngomel kayak begini baru deh. Heran. Mana pengurusnya? Ada apa ya, Bu? Oh ini, Pak begini ya. Saya kasih tahu ya Pak, di apartemen ini ada yang berbuat maksiat tapi tidak ada satupun dari kalian yang bertindak tegas. Kok Bapak jadi kayak orang bingung gitu? Oh jangan-jangan Bapak nggak dikasih tahu ya? Oke, saya bongkar aja
aja nih Pak semuanya ya Pak ya. Jadi gini, kemarin itu saya sempat bikin aduan sama satpam satu lagi nih, temannya dia, bukan dia sih, satpam satu lagi. Tapi aduan saya itu ya nggak digubris sama sekali dan nggak ada tindak lanjutnya. Masa malah ada video apa tuh namanya si satpam yang satu lagi tuh bikin apa video permintaan maaf, kan ngaco banget. Yang berbuat maksiat siapa, yang minta maaf siapa, dan gara-gara tindakan kalian yang nggak tegas itu masih terjadi itu perbuatan maksiat di apartemen ini. Gimana sih? Maksudnya Ibu, Pak Setia dan Bu Aisyah? Ya. Mereka berdua tidak berbuat maksiat, Bu. Aduh. Karena mereka tinggal bersama dengan anggota keluarga lainnya. Total ada 5 orang plus bayi yang tinggal di apartemen itu, Bu. Bukan cuma mereka berdua aja, Bu. Bahkan masih ada pakaian tersisa di kamar apartemen itu. Maaf ya, Bu. Bukan saya tidak mau menindaklanjuti. Saya kasih tahu ya, kamu dibohongin, dibodohin. Yang kamu lihat kemarin itu mah temen-temennya semua. Jadi ya gak heran lah mereka tutup-tutupin. Gimana sih? Logika aja. Nih sekarang ya, bukti-bukti yang sama saya. Ayo Pak, berani gak geledah tengah malam ini juga? Kalau memang itu yang kamu lihat kemarin ya, orang-orang itu memang benar tinggal di sana, paling enggak tengah malam ini ada dong mereka di sana. Ya enggak? Tapi kalau nggak ada, berarti omongan saya benar. Tindak tegas dong. Usir itu perempuan nggak benar. Jangan diam-diam aja. Gimana sih ini? Bisa nggak bertindak tegas? Ya udah, baik. Itu artinya kalian semua nggak percaya sama omongan saya. Saya akan viralkan. Saya benar-benar viralkan supaya reputasi apartemen ini hancur. Orang berbuat maksiat kok dibiarin ya? Jangan, Bu. Saya... Bu, tenang, Bu. Sabar, Bu. Lebih baik kita cek aja sekarang. Ya, ayo. Oke, kita cek ya Pak. Tapi tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Saya akan telepon seseorang dulu sebentar ya Pak. Saya video call dulu. Sebentar. Ini biar ada bukti yang kuat juga nih Pak ya. Silakan, Pak. Ya. Pak Dimas, maaf sebelumnya. Ini sebenarnya ada apa ya Pak? Kenapa malam-malam begini saya disuruh datang ke sini Pak? Tadi Mama suruh saya. Sebentar, Pak. Mama. Saya angkat video call Mama dulu ya, Pak. Silakan. Halo, Dimas? Iya, Ma. Dimas, pengacaranya sudah ada? Udah, Ma. Ini ada di samping aku. Bu. Oh, iya. Bagus. Pak pengacara udah di sana ya, Pak? Oke, Dimas kamu denger omongan Mama ya. Kamu pastiin video call-nya nggak keputus 1 detik pun juga, ya. Karena Mama mau banget nih. Ini video call ini akan jadi bukti yang kuat buat kamu. Dimas, nanti kamu rekam ya. Rekam pakai handphone yang lain atau pakai apapun lah. Pokoknya yang penting Mama mau ada bukti. Ya, paham ya Dimas ya? Iya, Ma. Ikutin ya. Ayo Pak, ayo Pak. Ini sebenarnya video call tentang apa ya Pak? Ibu Lydia mau menyampaikan apa Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Tadi Mama suruh saya panggil Bapak ke sini. Terus Mama akan video call. Mama bilang akan melakukan satu hal yang bisa membuat hak asuh anak saya kembali lagi kepada saya. Pak, izin boleh pakai handphone Bapak? Oh iya, boleh. Biar sekarang direkam. Sayang, tidur yang nyenyak ya. Mas Setia, dia tidur. Sebentar lagi. Ini masih ada keperluan sama data kantor. Mas, siapa ya? Atau jangan-jangan mereka udah pulang? Bukan. Mereka nggak pernah ngetok pintu sekasar ini. Bentar aku yang buka. Nah ini, lihat kan Pak, lihat.
Perempuan nggak tahu diri ini lagi berdua-duaan sama anak saya Setia. Hah? Iya kan Pak? Aduh, padahal mereka ini belum nikah Pak. Pasti deh lagi berbuat maksiat di tengah malam yang ini. Lazim, Bu. Ibu kan tahu sendiri, saya sama Siti nggak pernah ada hubungan apa-apa. Mama apa-apaan sih? Udah Setia, kamu diam ya. Nggak bisa ngelak lagi kamu. Pak, udah deh Pak, ini udah jelas banget kan, kelihatan kan. Sekarang mau bukti lagi, fix aja tuh, cek Pak. Cek semua kamar, ada nggak orang lain yang di sini? Ayo cek. Pak, kan kemarin saya udah bilang, yang tinggal di apartemen saya itu bukan cuma saya sama Aisyah, tapi banyak orang. Maaf Pak, saya tetap harus izin mengecek kamar ini. Udah cek deh, cepetan Pak, masalahnya mereka lagi nggak ada, Pak. Mereka lagi pulang dari rumahnya ada musibah. Ayo Pak, kosannya ayo coba. Ada nggak tuh? Astagfirullahaladzim, kita nggak berduaan aja di sini. Coba buktiin, coba lihat, apa Nggak yang ada lihat? Pak. Cuma mereka berdua dan bayi ini. Aduh, OMG Bapak ini, kalau bayi sih ngapain dihitung segala? Bayi mah nggak ngerti apa-apa, nggak paham. Ngapain disebut-sebut segala, tetap aja judulnya mereka berdua. Mama jangan aneh-aneh, please. Kamu yang jangan aneh-aneh. Pak, sekarang udah Bapak lihat kan ya? Udah lihat nih, intinya mereka berdua. Jadi jelas, kemarin yang mereka omongin yang katanya mereka tinggal berdua itu bohong. Ngakunya tinggal berlima, nggak tuh lihat, berdua. Terus kalau udah kayak gini, dibiarin aja nih, kayak begini. Nggak ada tindakan yang nyata gitu, udah dibiarin aja. Mam, kan Mama yang tahu kenyataannya kayak gimana di sini. Kenapa tiba-tiba Mama fitnah kayak gini? Mama nggak fitnah ya Setia. Mama yakin banget, ini perempuan ya si Aisyah ini pasti pakai jimat, makanya kamu tuh sampai tergila-gila sama dia, belain dia terus-terusan. Pakai jimat apa kamu? Kamu sembunyi di mana jimat kamu? Cepetin ngaku! Ngomong taruh di mana? Mam, Udah diam. Kamu pasti umpetin di kamar kamu. Ya, di kamar kamu ada jimat apa enggak nih kira-kira? Hah? Kamu umpetin di mana? Di bawah bantal? Hah? Gak ada nih di bawah bantal, di bawah kasur, apa di mana? Mam, keluar Mam. Hah? Heh, Mam, stop it, please. Fadil lagi tidur, Mam. Jangan bikin keributan, malu sama tetangga. Mama pergi dari sini, ya? enggak. Mama nggak akan pergi sebelum Mama ketemu jimat yang dipakai sama dia. Baru Mama mau pergi. Kamu itu udah kena guna-guna dari dia nih. Hah? Gimana kamu sembunyiin jimatnya? Hah, di mana? Mana? Nggak ada kan? Kalau memang jimatnya nggak ada, ya berarti coba biar Mama perhatiin dulu. Oh, nggak salah lagi nih. Dia pasti pakai susuk, makanya kamu tergila-gila sama dia habis-habisan. Ya, pakai susuk kamu kan? Hah? Ngaku kamu pakai susuk. Pakai susuk di mana kamu? Hah? Di mana tuh? Pakai susuk juga. Demi Allah, saya nggak pernah pakai susuk, Bu. Jadi tolong jangan pernah fitnah saya lagi atau saya akan ambil tindakan untuk Ibu. Oh, jadi kamu nantangin saya? Kamu dengar baik-baik ya. Saya pastikan saya bisa buktikan omongan saya kalau kamu tuh pakai susuk. Jangan kamu pikir ya, saya itu nggak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Hah? Daun kelor. Dengan daun kelor ini semua susuk kamu tuh bakal rontok. Hah? Keluar. Mam! Bu, boleh dia? Kamu mati di mana susuknya? Taruh di mana? Boleh dia? Mam, stop! Di bibir kamu Mam! susuknya. Hah? Di bibir kamu. Nggak Mam, bisa Mam. ngomong manis sama kita. Ya ampun. OMG, Setia kamu tega dorong Mama. Mam. Kamu mau ngapain? Mam, berhenti fitnah Aisyah dengan hal-hal konyol kayak gini, Mam. Aku minta Mama pergi dari apartemen aku. Pergi, Mam. Setia kamu ini apa-apa sih? Kamu tega dorong Mama sampai Mama nyusuk kayak begini? Gara-gara demi ngebelain perempuan ini? Hah? Aisyah, susuk kamu pakai apa sih? Kuat banget susuk kamu ya, sampai anak saya sendiri tega dorong Mama aja sampai kayak begitu. Pak, Bapak lihat sendiri kan? Lihat kan gimana kelakuan anak saya terhadap mamanya demi belain perempuan ini? Pasti dia pakai susuknya, dia kuat banget. Dia pelet anak saya habis-habisan. Mam. Sampai tergila-gila nggak karu-karuan. Mam, aku minta pergi dari apartemenku. Gak. Mama nggak akan pergi ya Setia. Gak akan. Kamu lupa apa? Mama ini mama kamu. Mama yang melahirkan kamu. Mama bertaruh nyawa buat kamu. Terus kamu mati-matian
jadi anak durhaka kayak begini demi dia? Hah? Aisyah, kamu itu kan seorang ibu juga. Gak punya perasaan apa kamu sama saya? Kok kamu bisa-bisanya manfaatin anak saya habis-habisan seperti ini? Hah? Tapi saya nggak ngelakuin apa-apa, Bu. Beneran saya nggak bohong. Bohong, kamu tuh bohong. Mam, udah cukup, ini berlebihan, Mam. Sebenarnya apa hubungan perempuan ini sama Bapak? Jawab. Aisyah itu ipar saya. Kenapa? Maaf Pak, tapi ipar itu bukan muhrim Pak. Jadi seharusnya kalian tidak bisa hidup bersama seperti ini. Itu namanya melanggar etika. Nah, itu dia Pak. Melanggar etika. Tuh, dengar ya. Hah? Kan saya udah bilang kemarin yang tinggal di sini banyak orang. Tapi buktinya cuma kalian berdua yang ada di sini. Di tengah malam seperti ini. Sudahlah, kalian tidak usah mengelak lagi. Dan kami tidak bisa memaafkan perbuatan ini. Kami tidak bisa mentolerir perbuatan ini. Dengan sangat saya memohon, salah satu dari antara kalian harus keluar dari apartemen ini. Sekali lagi saya minta salah satu dari kalian keluar sekarang juga. Maaf, Pak. Tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Dan kalau memang Bapak mau menindaklanjuti ini, silakan datang lagi ke sini besok bertemu dengan Pak Juki, Bu Yanti, dan juga Mas Akbar. Kalian bisa tanya langsung sama mereka apakah emang kita tinggal berdua atau berlima. Kalian bakal tahu jawabannya seperti apa. Kita nggak pernah bohong. Dan satu lagi ya. Saya punya hak atas apartemen saya sendiri. Dan saya juga punya hak untuk mengusir kalian semua pergi dari sini. Mama gak pergi dari sini. Mam, jangan sampai aku bersikap kasar sama Mama ya. Pergi sana. Pergi, Mam. Bu, kami sudah melakukan tindakan. Dan apabila besok apa yang mereka omongkan itu tidak benar, kami akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Bapak udah percaya sama saya aja itu udah cukup buat saya Pak. Tapi tolong Pak, pastikan perempuan gak tahu diri itu diusir dari apartemen ini Pak. Ya udah, kalau gitu saya permisi Pak. Pak, di video ini udah jelas. Aisyah tinggal bareng sama laki-laki lain. Bahkan cuma berdua. Apa ini bisa jadi bukti yang kuat untuk saya bisa mendapatkan hak asuh anak saya kembali, Pak? Semoga bisa, Pak Dimas. Ini akan saya segera prosesnya. Tolong secepatnya ya, Pak. Iya, Pak. Dan video yang tadi Bapak rekam, tolong kirim ke saya juga. Baik, Pak. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Oke, mari Pak Dimas. Terima kasih. Keterlaluan kamu, Aisyah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sih, Mas? Aku selalu aja difitnah kayak gini. Kapan aku bisa hidup tenang? Aku bisa bahagia kapan, Mas? Aisyah, gue minta maaf. Kalau memang lo pengen pergi dari sini atau pindah dari sini nggak apa-apa. Lo lebih baik fokus sama Fadil. Tinggalin gue nggak apa-apa. Gue udah nggak apa-apa. Gue udah aman. Gue udah bisa ngelakuin apapun sendiri. Ya. Mas Setia. Nggak apa-apa, lu nggak usah khawatir. Mas,
nggak lihat? Itu kepala masih diperban, masih ada memar. Terus aku ninggalin Mas kayak gitu aja. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Oke, kalau enggak aku bakal keluar dari sini kalau Mas udah benar-benar sembuh. Mas juga kan terluka kayak gini karena aku. Jadi aku yang tanggung jawab, Mas. Terserah orang mau fitnah atau apapun, aku nggak peduli. Yang penting aku bakal tetap di sini. Kita nggak salah, Mas. Kita nggak pernah bohong. Allah tahu mana yang benar. Halo? Apa? Ada dokumen yang harus saya tanda tangani. Baik, Pak. Saya siap-siap dulu ya. Setelah itu saya langsung ke kantor Bapak. Terima kasih, Pak. Gara-gara kemarin ada yang nekat masuk ke sini. Jadi berantakan kan semuanya. Masih beres-beres kayak gini. Sulit banget sih. Perpustakaan aku kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan diambil? Apa jangan-jangan kemarin aku nggak teliti periksanya? Berangkas. Berangkas. Masih ada. Ternyata masih lengkap semuanya. Halo Mbak, iya? Saya mau tanya Mbak, apa belum lama ini ada yang datang kemari dan menanyakan tentang data alumni yang belum lama lulus dari kampus ini? Ada Mbak. Ada ya? Saya boleh tahu kira-kira siapa ya Mbak? Wah, kalau namanya saya nggak tahu Mbak. Soalnya kemarin saya nggak sempet tanya. Tapi kemarin ada 2 orang perempuan datang ke sini. Dia bilang suaminya alumni 2009 kampus ini. Dan mereka mencari data alumni di tahun tersebut. Tapi saya nggak bisa kasih karena datanya sudah diarsipkan. Perempuan? 2 orang? Jangan-jangan... Apa 2 orang itu wanita yang ada di foto ini? Oh, iya betul Mbak, itu orangnya. Tapi pas saya bilang nggak bisa kasih, mereka langsung pergi. Tapi kemarin saya sempat dengar mereka dapat informasi dari medsos kampus. Saya juga nggak sengaja dengar pas mereka lewat. Yang mereka bicarakan apa ya? Saya juga kurang jelas Mbak. Tapi saya sempat dengar mereka menyebut nama Tisa Salim. Jadi mereka tahu soal itu. Kurang ajar. Bu Bianca, Bu Siska, kalian udah cari masalah dengan orang yang salah.
jemput Kaisa, Kaisa senang banget. Kaisa bisa makan siang sama Mama sama Memo. Kaisa kangen banget deh sama Mama sama Memo. Sayang, Mama itu lebih kangen lagi sama Kaisa, kangen banget. Memo juga kangen sama Karisa. Gimana sebagai apa ya, melepas rindu kita, kangen kita pesan makan yuk. Setuju. Karisa mau apa? Kaisa mau Es krim. Wah, Mama tahu kan. Kita pesan, Mbak. Asik. Oke, es krim. Es krimnya buat Memo aja, Karisa nggak Mama usah. pesen apa? Kan kamu makan dulu ya. Oh, mau ini nggak? Mau burger nggak? Mau ya? Mau. Kita pesan burgernya 3 sama es krim. Ya, makasih. Ada yang kesenengan mau makan es krim. Oh iya, Ma. Kaisa mau kasih lihat kartu online yang Kaisa bikin di laptop Karisa. Mana coba Mama lihat, sayang. Bikin apa sih Mama bantuin ya? Oh, pelan. Iya. Aduh. Gaya banget ya Ma anak sekarang. Mau lihat nggak foto bayinya? Lihat Kak, bayi itu kan Sayang, ini foto bayinya lucu banget. Siapa nih bayinya? Ini bayinya Pak Kebun, Ma. Pak Kebun. Pak Kebun siapa Karisa? Memo sama Mama nggak tahu loh. Orang yang urusin kebun kita yang di rumah, Memo, namanya Pak Mamat. Tapi Kaisa tanya Pak Kebun. Sial, ternyata pengacau kecil ini masih hidup. Iya, taruh sini aja. Memo mau burger warna apa ya? Mau yang hitam black charcoal. Makasih Mama. Sayang, kita sekarangnya Karisa. Iya sayang. Ma, Karisa mau ambil topping es krimnya dulu ya, Ma. Hati-hati ya, bisa pegangnya. Hati-hati ya sayang. Mama nggak ngerti deh. Itu maksudnya bayinya Dimas yang ditemuin sama Pak Kebun atau gimana sih? Aku juga nggak ngerti, Ma. Tapi yang pasti, berarti kan bayi itu udah ada di sekitar Mas Dimas selama ini. Kita nggak bisa biarin ini, Ma. Apalagi Mama Lydia. Mama Lydia kan udah tahu kalau bayi yang ada di Aisyah itu bukan bayi aslinya Aisyah sama Dimas. Kalau sampai bayi asli itu diketemukan, aku bukan cuma habis sama Mas Dimas. Mas Dimas nggak cuma akan menceraikan aku, tapi Mas Dimas pasti akan membunuh aku kalau tahu bayinya itu bayi bukan bayi dia. Shh, udah tenang-tenang kamu Bianca, tenang. Ingat ya, bayi seusia gitu itu kan mukanya mirip-mirip. Udah deh, kamu nggak usah perlu khawatir lagi. Iya sih Ma, memang bayi itu di mana-mana mirip. Dan itu juga cuma sekedar foto. Bisa lah nanti kita atasin. Tapi tetap aja kita harus pastiin dulu. Gawat nih Ma, gimana ya? Kayaknya aku inget deh Ma. Di lengannya bayi itu kalau nggak salah ada tanda. Cuman aku lupa di kanan atau di kiri ya. Kita harus pastiin. Kalau memang benar bayi itu adalah bayi aslinya Mas Dimas dan Aisyah, kita harus segera singkirkan bayi itu. Dan kali ini kita nggak boleh gagal. Tapi fotonya kan ada di laptopnya Karisa. Terus kalau perempuan berkonde itu ngelihat gimana dong? Gampang lama itu cuma masalah foto, aku bisa beresin itu sekarang. Kita hapus aja fotonya. Nanti Karisa nanya nggak? Gampang. Jelek. Aduh, nanti Karisa gimana?
ganteng ya sekarang. Pak, lihat deh Pak. Ternyata dedek bayinya ada tanda lahirnya Pak. Oh iya ya Bu ya. Ini kan tanda keberuntungan Pak. Pantesan aja kita dapat banyak keberuntungan Pak semenjak kita merawat bayi ini. Tuh lihat Pak. Benar juga ya Bu ya. Jayang. Aduh, non Karissa teh di mana tuh? Tadi katanya teh suruh jemput di kafe. Mau makan dulu sama Bu Siska sama Bu Bianca. Kok nggak kelihatan? Sebelah sana kali ya. Mama, kok dihapus sih fotonya? Itu kan foto papa dan Karissa. Mama jahat. Ya sayang, maafin mama ya. Tadi mama salah pencet, jadinya kehapus. Maafin mama ya. Gini aja, gimana kalau nanti kita ajak adik bayinya lagi foto-foto, kita ambil foto yang banyak banget, jadi nanti Karissa bisa pilih-pilih fotonya, bisa pasang lagi ke sini. Gak bisa, Ma. Papa pun gak bakal bawa dede bayinya ke sini lagi. Karena istrinya ada semua, Ma. Mama punya ide. Gimana kalau kita suruh aja Pak Kebun bawa adik bayinya ke rumah, ya kan? Bisa ditelepon kan Pak Kebunnya? Iya, bener juga ya, Ma. Tenang ya, nanti kita telepon Pak Kebunnya, oke? Bawa adik bayi. Dititipin? Iya. Hei, dicariin sama Bibi. Bi, tolong telepon Pak Kebun ya. Suruh hari ini bawa dede bayinya ya. Karena Karissa mau main. Tapi Non, apa sih tapi Tin? Kamu tuh ya, walaupun Karissa ini masih kecil, tapi tetap aja Karissa ini juga majikan kamu. Jadi apapun yang Karissa suruh, kamu juga harus ikutin. Ngerti? Iya tuh Bu, saya telepon. Bibi telepon ya Non. Iya, Bi. Halo. Assalamualaikum Pak Mamat. Punten atuh Pak. Saya teh dapat pesan dari Non Karissa. Katanya nanti kalau Bapak teh ke rumah, suruh dibawa dede bayinya. Soalnya Non Karissa teh pengen main sama dede bayi. Baik atuh Pak. Hatur nuhun ya Pak. Kita foto-foto ya. Kata Pak Mamat, dede bayinya mau dibawa ke rumah Non. Asik. Sekarang makan yang banyak. Ayo kita balapan makan. Pak Dimas, silakan tanda tangan berkas ini aja ya. Saya berubah pikiran, Pak. Loh, kenapa Pak? Bukan cuma ini yang saya mau. Saya mau tuntut Aisyah dan Setia. Maksud Bapak apa? Yang saya tahu ada undang-undang tentang perzinahan kan, Pak? Emang sih ada undang-undangnya, tapi... Ya udah, ajukan tuntutan kepada mereka dengan bukti video yang kemarin. Begini Pak Dimas. Pak, kenapa Bapak keberatan? Apa buktinya kurang cukup kuat? Pak, mereka digerebek berduaan oleh pihak manajemen.
Itu adalah bukti yang kuat bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang terlarang dan sekarang saya nggak mau tinggal diam. Pak Dimas, kalau Bapak ingin mendapatkan kembali hak asuh anak Bapak lebih baik fokus saja ke perebutan anak asuh Bapak aja, Pak. Bapak nggak usah sampai mau menuntut mereka ke penjara. Itu saran saya, Pak. Saya sudah cukup bersabar, Pak. Bapak ingat kan, bahkan Aisyah telah melakukan tuduhan palsu kepada saya yang membuat saya di penjara. Jadi saya mau mereka juga merasakan apa yang saya rasakan. Tapi Pak Dimas... Cukup, Pak, cukup. Lagian ini satu-satunya cara terbaik. Dia memastikan agar saya menang. Otomatis kalau mereka di penjara, Aisyah nggak bisa merawat bayi itu. Dan bayi itu akan dengan sendirinya kembali ke tangan saya. Pak Dimas... Cukup, Pak. Cukup. Lakukan apa yang saya mau. Dan jangan bantah saya lagi. Paham, Pak? Tapi Pak Dimas... Oke, aku minum dulu deh. Sambil ngemil dan nikmatin suasana indah di kafe ini. Aku nunggu kabar dari pengacara nih. Sebaiknya aku telepon sekarang atau nanti ya? Gak sabar. Jangan-jangan udah ada kabar kali ya. Telepon aja dulu sekarang. Halo, Bu Lydia? Pak, saya mau tanya, Dimas datang kan ke kantor Bapak? Dan video yang kemarin itu bisa dipakai kan untuk Dimas mendapatkan hak asuh anaknya? Iya bisa, Bu. Tapi Pak Dimas menuntut lebih dari itu, Bu. Maksudnya gimana sih? Pak Dimas sekarang juga ingin menuntut Bu Aisyah dan Setia untuk masuk penjara, Bu, atas tuduhan perzinahan. Jadi Dimas mau nuntut Setia. Ini apa-apaan sih Dimas? Kan itu nggak masuk akal sekali, Pak. Makanya itu, Bu. Saya sudah peringatkan Pak Dimas. Tapi dia nggak mau dengar saya, Bu. Gitu ya, Pak. Oke, terima kasih infonya. Keterlaluan banget ya itu si Dimas ya. Jelas-jelas aku tuh udah bantu dia untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Tapi sekarang dia malah mau nuntut Setia. Gak bisa. Ini gak bisa dibiarin. Apa yang harus aku lakukan ya? Oke. Kalau gitu aku harus bicara. Ya, aku harus bicara sama Dimas. Dimas, Ada apa, Ma? kamu ini apa-apaannya? Setelah semua yang Mama lakukan untuk bantu kamu, kok kamu malah mau nuntut Setia anak Mama? Dengar ya Dimas, kalau kamu mau menuntut Aisyah terserah, suka-suka. Tapi kamu jangan berani-beraninya nyentuh Setia anak Mama. Yang selingkuh kan mereka berdua, Ma. Masa yang di penjara cuma salah satu dari mereka? Aku mau mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi kamu nggak berhak lakuin itu ya Dimas. Apalagi kamu pakai menjebak dia itu dengan dari ide Mama. Iya kan? Ide Mama itu. Oh iya? Maaf ya, Ma. Aku nggak pernah minta ide itu dari Mama. Mama yang datang sendiri ke aku. Mama yang melakukan semuanya sendiri, Ma.
dengan sukarela, tanpa ada permintaan dari siapapun. Jadi bukan salah aku. Dan aku udah cukup sabar ya, Ma. Karena anak Mama, Setia, itu anak yang kurang ajar. Keterlaluan kamu ya. Hah? Berani-beraninya kamu sebut Setia seperti itu, Dimas? Hah? Apa-apaan sih kamu? Mau Mama tampar aku 1000 kali pun, pendapat aku tentang Setia tetap sama, Ma. Oh, gitu. Setia itu kurang ajar. Manusia yang gak punya hati, Ma. Mama bayangin aja. Aku lagi sakit, Ma. Tapi dia merebut istri dan anak aku. Stop. Mama dengerin aku. Di awal aku udah curiga sama Setia. Pada saat dia melihat Aisyah. Setia itu ada rasa, Ma. Dan ternyata benar kan pendapat aku. Dan asal Mama tahu, Setia dan Mama itu sama buruknya. Keterlaluan banget kamu ya, Dimas ya. Mama gak usah marah-marah. Lagian Aisyah dan Setia saling cinta kan katanya. Harusnya mereka senang di penjara berdua. Anggap aja itu hal yang romantis. Dimas betul-betul sudah keterlaluan. Kalau makin aku keras, makin dia lebih keras kepala lagi. Kayaknya aku harus ganti strategi. Iya, ganti strategi. Dimas, kamu jangan ngomong tentang mama kayak gitu dong. Masa kamu bilang mama busuk? Mama tuh udah besarin kamu dari kecil dengan penuh segenap hati mama. Walaupun kamu bukan anak kandung mama, tapi mama tuh sayang banget sama kamu. Kalau kamu ngomong kayak gitu, sakit hati mama. Sakit banget, Dimas. Udah, Ma. Kalau udah selesai bicaranya, sekarang Mama silakan pergi dari sini. Mama gak mau pergi, yang penting kamu cabut tuntutan kamu terhadap Setia. Jangan kayak gitulah, Dimas. Kamu kan kakak beradik, biar bagaimanapun juga saudara, oke? Ma, Mama pikir aku akan ketipu lagi sama air mata Mama? Enggak, Ma. Aku udah gak percaya sama Mama. Sekarang pergi, Ma. Enggak. Pergi, Ma. Enggak, Mama gak mau pergi. Pergi, Ma. Enggak, Mama gak mau pergi. Dimas, Mama gak mau pergi. Dimas, kamu apa-apa sih? Dimas, kamu apa-apa sih, Dimas? Ayo, Ma. Dimas. Mama pergi dari sini, Ma. Aduh, Dimas sakit. Dimas sakit banget ini. Dimas sakit, Dimas. Kamu jangan sampai jadi anak yang durhaka ya, Dimas. Mama mohon sama kamu. Mama udah besarin kamu dengan penuh kasih sayang. Jadi Mama minta sama kamu, jangan perlakukan Mama dan saudara kamu sendiri itu seperti ini. Ma, udah cukup. Cukup bicaranya. Aku minta tolong Mama jangan cari masalah lagi sama aku ya. Mama pergi dari sini. Dimas, Mama mohon sama kamu. Apa perlu Mama sujud sama kamu? Kalau memang perlu, Mama akan sujud sama kamu. Mama akan sujud. Biar Mama sujud sama kamu. Biar Mama sujud. Ma, oke, Ma. Iya. Oke, Ma. Aku kasih waktu ke Mama 24 jam. Kalau dalam 24 jam Mama bisa balikin anak aku akan cabut tuntutan itu. Tapi kalau enggak, aku akan pastikan Aisyah dan Setia mendekam di penjara. Astagfirullahaladzim. Jadi semalam kalian digerebek lagi? Ya Allah. Padahal kan waktu itu kita sudah dijelasin semuanya. Iya, tapi mereka nggak percaya, Bu.
Saya benar curiga Bu Yanti, Pak Juki. Ini pasti ada yang aneh. Maksud Nak Setia gimana ya? Kenapa mereka datang dan semuanya terjadi saat Pak Juki, Bu Yanti, Akbar nggak di sini, nggak di apartemen? Sebetulnya kita juga heran. Kenapa rumah kita itu kena musibah seperti itu? Bisa-bisanya ada pipa air yang mampet dan keran air itu semuanya terbuka. Padahal waktu kita pergi udah dipastikan kalau semuanya itu ketutup dan mati kan, Bu? Iya. Tunggu deh. Atau jangan-jangan sebenarnya ini disengaja karena ada yang mau jebak kita berdua, Mas. Ini pasti perbuatan Mama, Aisyah. Mam. Mama mau ngapain di sini? Jangan Mama pikir Setia nggak tahu kemarin itu perbuatan Mama. Mama sengaja kan nyuruh Pak Akbar, Bu Yanti dan Pak Juki pergi supaya Mama bisa fitnah Aisyah sama Setia. Ya kan? Setia, kamu ini apa-apaan sih? Gak ada pantas-pantas ya kamu ngomong kayak gitu sama Mama, yang paling depan mereka dan depan perempuan penggoda bosial ini. Hah? Mam, jangan sebut Aisyah dengan perempuan seperti itu. Terus Mama mesti nyebut dia apa dong, Setia? Mama sebut dia apa yang paling pantas? Setia, kamu dengerin ngomong Mama ya? Dengerin! Kalau kamu terus-terusan bersama dia nih, perempuan penggoda bosial, dia akan bikin hidup kamu jadi hancur, ngerti nggak? Astagfirullahaladzim, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar, Bu Lydia. Bu Lydia, tolong jangan bicara seperti itu, Bu. Aisyah ini perempuan baik-baik. Nggak seperti yang Ibu pikirkan. Aisyah, ayo kita ke kamar ya. Biar kamu nggak dengar kata-kata yang mengandung racun itu. Ayo. Ganti, enggak. Bukan Aisyah yang masuk kamar. Tapi Mama harus pergi dari sini. Apa kamu bilang? Mama yang harus pergi. Jadi kamu usir Mama di depan mereka? Berani kamu kayak gitu sama Mama sih dia? Kamu apa-apaan sih? Bu! Apa? Kenapa? Apa? Gak usah punya ngoceh kamu ya? Tahu kenapa saya gampar anak saya? Supaya dia sadar, ngerti? Astagfirullahaladzim, Bu. Istighfar, Bu Lydia. Istighfar. Diam! Kamu ini kenapa sih, Setia? Setia, lihat, Bu. Lihat, Mama. Lihat, Mama, ya. Hah?
Mama tuh bener-bener nggak habis pikir sama kamu ya. Kenapa kecerdasan kamu jadi turun sejak kamu ketemu sama perempuan menggoda bosial ini? Asal kamu tahu ya, gara-gara perempuan itu, kamu dan dia akan dijebloskan ke penjara. Dituntut, tahu nggak? Dituntut sama Dimas dengan tuduhan melakukan perzinahan. Ngerti nggak? Dan cuma ada satu cara supaya nggak masuk penjara. Tuh, bayinya ya, serahkan ke mama. Dan mama akan kasih ke Dimas. Dan semua permasalahan ini akan selesai. Oke? Sini bayi. Enggak! Saya nggak akan pernah serahin Fadil. Sampai mati pun saya nggak akan pernah serahin Fadil. Saya nggak mau pisah dari dia. Kamu tuh keras kepala banget ya. Hah? Saya nggak akan pernah serahin Fadil. Tolong bilang sama Mas Dimas lebih baik bawa ini semua ke pengadilan. Saya nggak peduli saya di penjara. Yang penting saya nggak mau dipisahin sama anak saya, titik. Susah banget ya ngomong baik-baik sama kamu, hah? Saya udah kehilangan kesabaran ya. Sekarang sini. Jangan Jangan kasar sama Aisyah. Setia, kamu ini kenapa sih? Kamu terus-terusan aja belain dia. Hah? Hei, udah sinin bayinya. Sini saya bilang. Enggak, Mama. Ya Allah. Kamu perempuan pukul ya. Kalau kamu memang mau bayinya, ambil sana bayinya. Tapi kamu bisa kan kamu jauhin kehidupan anak saya, Setia? Mam, Bisa udah kan? cukup. Jawab. Bisa nggak? Kok malah diam? Jawab. Mam, cukup bertikai seperti orang gila, Mam. Cukup. Kehidupan anak saya. Udah, Mam. Mam, lepasin. Kamu lepasin. Dia tahu rasa. Dia tahu rasa. Sakit kan? Sakit. Makanya dengerin. Sakit kan? Sakit kan? Mam. Dasar perempuan menggoda. Kurang ajar. Udah, Mam, cukup. Setia. Oke. Udah. Ya, Mama udah capek banget ribet-ribet sama kamu. Sekarang, ayo pulang sama Mama. Enggak. Pulang. Lepasin, Mam. Pulang, Mama bilang. Pulang, Setia. Aisyah benar. Dimas mau laporin aku sama Aisyah, mau jeblosin aku ke penjara. Silakan. Aisyah aja nggak takut dia masuk penjara, dia nggak takut, Mam. Aku juga nggak takut masuk penjara. Dan aku juga nggak takut sama Dimas. Mau pergi dari sini. Aku mohon Mama pergi dari sini. Kamu tahu, ini adalah tindakan terbodoh yang pernah kamu lakuin. Kamu bodoh banget. Bodoh kamu tuh. Aku nggak peduli. Biarin aja. Mama benar-benar nggak bisa pikir sama kamu. Hancur hidup kamu, Setia, ngerti nggak? Dengerin omongan Mama, makanya ngerti gak sih kamu? Ngapain kamu belain tuh perempuan penggoda bosial? Bosial buat hidup kamu, ngerti gak? Mama pergi.
semuanya pada nggak mikir. Ngapain mereka pertahanin bayi itu mati-matian? Padahal bayi itu bahkan bukan siapa-siapa. Bukan anak mereka. Nggak ada hubungan darah sama mereka. Tapi itu si Aisyah kekeh banget. Kalau gitu, nggak ada cara lain. Aku harus lakukan apapun buat rebut bayi itu. Tin, Iya, Bu. itu Pak Dimas lagi pergi ya? Kemana? Kalau pergi kemananya mah, saya tidak tahu Ibu. Tapi perginya teh dari pagi. Kalau Ibu Lydia, Tin? Nyonya Lydia juga pergi, Bu Siska. Ma, berarti rumah kosong dong. Moga-moga kita ada kesempatan buat ngecek bayi itu. Titin gimana? Gampang, nanti aku urus. Pak, makasih ya. Ya, sama-sama. Lah, ada SMS ibu yang kemarin. Ada apa ya? Minta gue ngajakin Titin jalan lagi. Siap, Bu. Beres. Oke. Siap. Pokoknya mah kita lipat. OTW neng Titin. Titin, Karisa biar saya yang antar ke kamar ya. Iya, Bu. Bisa ya? Bu. Apalagi sih, Tin? Punten, Bu. Saya lupa. Saya belum belanja. Boleh saya minta izin ke pasar, Bu? Ya udah kamu belanja aja. Nanti Karisa kan saya yang jagain. Ya udah kalau gitu, atur nuhun ya, Bu. Tin, kamu nggak usah buru-buru ya belanjanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Pokoknya tenang-tenang aja ya. Ya, Bu Bianca. Dadah, Non. Bu Siska. Dadah. Ya. Sini yuk kita masuk ke kamar. Abang Jelani. Neng Titin, kami masuk yuk. Sekarang, Bang? Lah ya sekarang, yuk besok. Ayo. Ayo naik. Abang lagi banyak duit ya? Iya, pegangan kencang. Ayo. Aduh, nangis ya Dek ya. Aduh. Mama, itu Pak Mamat sama Dede bayi itu udah datang tuh, Ma. Pak Mamat, Dede bayi. Mama lihat deh. Itu bayinya. Kamu tenang, Bianca, sayang. Kamu jangan panik. Gak apa-apa, nanti kita cek aja dulu ya. Pak Mamat, Dede bayi. Pagi Non Karisa. Pagi Bu. Pagi. Pak Mamat, kenalin. Ini Mama Bianca. Ini
Siska. Halo. Saya Mamat, tukang kebun baru, Bu. Halo Pak Mamat. Kak Risa udah banyak cerita. Ini bayinya Pak Mamat? Iya. Pantesan lucu banget ya. Pantesan kamu sering main. Sini boleh saya gendong? Mama. Kenapa? Kak Risa aja yang gendong karena Kak Risa kangen banget sama dede bayinya. Kak Risa emang bisa? Bisa dong, Ma. Sini, Pak. Boleh, Non. Tapi hati-hati ya. Takut jatuh. Hati-hati ya sayangnya, hati-hati ya. Hati-hati sayang. Mama, ya. Ayo hati-hati. Dede bayi, main sama kakak Karisa yuk. Hati-hati ya. Ya, Ma. Non. Tunggu, Non. Yuk, Bi, ikutin Bi. Ini kakak lucu banget. Oh, so cute. Ya Lucu. Lucu banget. Pak Mamat nggak apa-apa loh kalau mau kerja lagi. Tapi, Bu. Gak apa-apa, bayinya biar kami jagain ya Maya. Iya. Aduh, Bu. Jadi ngerepotin. Saya nggak enak. Bianca, sini deh. Udah ya, kamu jangan pakai emosi. Daripada kamu emosi, kamu tahan emosi kamu. Kamu cek tanda lahir bayi ini ada di tangan sebelah mana. Kiri apa kanan, yang sesuai sama bayinya Aisyah. Kamu cek mendingan. Ih, lucu banget sih nih pipinya. Pantesan Kak Risa sayang sama bayinya. Anteng banget ya. Adekku nangis sih. Aduh, sini digendong aja ya. Aku biar saya gendong. Enggak apa-apa kok. Saya aja yang gendong, saya juga bisa kok. Saya juga kan punya anak. Aduh. Halo, baby. Aduh, Ma. Aduh. Bianca, biasa kok. Namanya juga bayi. Itu gumoh sayang. It's okay, nggak apa-apa. Maaf, Bu. Seperti masuk angin. Biar saya bersihkan dulu, Bu. Oh iya Pak, boleh. Ini bersihin aja dulu ya. Biar saya juga bersih-bersih. Saya bersihkan dulu ya, Bu. Aduh. Bentar ya. Iya. Ya Allah sayang, Mama takut banget. Mama takut banget kehilangan kamu sayang. Mama janji Mama akan perjuangin kamu ya sayang ya. Kita nggak pernah kepisah sayang ya. Ya. Aisyah, lo tenang aja, jangan khawatir. Gue kan pastikan lo gak akan kenapa-napa. Dan lo gak akan berpisah sama Fadil sampai kapanpun. Kok kamu nangis sih? Jangan nangis ya. Ya, jangan nangis ya sayang. Ya, ada Mama di sini sayang ya. Jangan nangis Fadil. Fadil sama Uncle Setia ya. Aisyah, biar gue yang gendong Fadil. Dia akan seperti ini terus kalau ngeliat lo sedih seperti ini, ya. Lo gak percaya sama gue? Sini. Fadil.
sedih ya. Kalau Fadil sedih nanti mama ikutan sedih loh. Ya. Main sama Uncle ya, oke? Fadil gak usah takut. Uncle akan ngelindungin Fadil dan juga mama Fadil. Ya. Susunya? Sekarang bisu dulu ya. Padahal Fadil bukan anaknya, tapi Mas Setia sesayang itu sama dia. Mas Setia ini betul-betul baik. Dan sekarang, cuma di dekatnya entah kenapa, aku bisa merasa tenang. Anaknya udah tenang. Pinter. Dihabisin ya. Hilang hidungnya. Non Karissa, ini dedeknya sudah Bapak bersihin. Pak, sini, biar saya aja yang gendong. Ya, biar saya aja yang gendong. Karisanya capek. Sini. Kamu dengar sesuatu kan? Dengar kan? Mendingan kita pergi dari sini sebelum si Dimas curiga. Yuk, cepetan pergi yuk. Sayang, Mama sama Memo pulang dulu ya. Soalnya Mama sama Memo masih ada urusan yang belum selesai. Nggak apa-apa ya. Nanti Mama sama Memo main lagi ke sini. Oke? Iya, Ma. Oh ya, satu lagi. Kamu jangan kasih tahu Papa atau siapapun kalau Mama sama Memo kesini. Nanti kita nggak boleh main lagi, oke? Iya, Ma. Jadi, pinter. Ya udah ya. Kita ketemu lagi ya, sayang. Iya, Ma. Pak Mamat. Iya, Bu. Saya mau minta tolong sama Pak Mamat. Berhubung keadaan saya dan suami saya sedang tidak baik, jadi lebih baik Pak Mamat nggak usah kasih tahu kalau saya atau Bu Siska kesini. Takutin nanti permasalahannya semakin runyam. Iya. Iya, Bu. Saya nggak mau ikut campur urusan Ibu sama Bapak. Iya, makasih ya Pak Mamat ya. Kenapa sih Mama sama Memo harus pergi dari sini? Padahal Kaisa seneng banget kalau Mama sama Memo ada di sini. Kan kita bisa main sama dede bayinya bareng lagi. Hei, aduh cucu Memo yang cantik. Cantiknya hilang deh kalau cemberut. Mana tangannya? Besok Mama sama Memo main kesini lagi kok. Gini deh, Pak Kebun, besok boleh minta tolong bayinya dibawa kesini lagi ya Pak, boleh? Iya, Ibu. Bisa. Soalnya Karissa suka banget mau main lagi dan juga mau foto sama dede bayi, soalnya fotonya Karissa hilang. Nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, Ibu. Tuh, nggak apa-apa. Senyum dong. Ih, cantik. Iya, soalnya Karissa suka banget sama dede bayi dan sepertinya kami juga sayang sama bayinya, ya? Bener ya Mama ya? Iya, Memo. Tapi mohon maaf Pak Kebun sebelumnya. Ini ada sedikit dari kami, mohon diterima Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Saya mohon besok datangnya jangan naik angkot ya. Kasihan bayinya, naik taksi aja. Iya Ibu. Gak apa-apa ya. Iya. Rencana besok Bapak mau kesini jam berapa Pak? Jadwal saya sore Bu. Sore?
Oh ya udah nggak apa-apa, kami tunggu. Lebih baik sih daripada siang panas soalnya hawanya ya. Ya udah Pak Kabun, besok kita ketemu ya sayang ya. Ketemu lagi sama bayinya besok ya. Oke. Besok biar saya siapkan biar foto-foto sama Karisanya lebih bagus. Yeay, berarti Karisa punya foto Karisa sama dede bayi lagi dong. Oke Bianca, yuk kita main sih sayang. Udah sayang, Mama pulang ya. Nah, pinter-pinter ya, jaga kesehatan ya. Ya, Ma. Udah cantik, Memo pamit ya. Eskimo. Dadah. Dadah. Bye-bye. Mari Pak. Mari Ibu. Mama, sini bayinya. Oh iya, Nak. Tolong kamu siapin semuanya ya, berkas-berkas yang kemarin, karena saya mau ada urusan dulu sebentar keluar. Baik Pak. Oke, mumpung pengacara Dimas lagi pergi, saatnya aku bertindak. Ya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Ya begini, saya mamanya Pak Dimas. Jadi Pak Dimas itu salah satu klien di law firm ini yang sedang mengurus kasus perebutan hak asuh anaknya. Jadi saya itu butuh data akta kelahiran anaknya tersebut, di mana dia lahir, termasuk data medikalnya. Bisa dibantu kan? Bentar ya Bu, biar saya cek dulu. Silakan duduk. Saya udah ngomong sih sama atasan kamu. Silakan duduk. Iya, iya. Semoga dia bisa kasih. Kalau enggak, berarti aku harus cari cara lain lagi. Ini data-data anak tadi Mas. Oke, saya cek dulu ya. Iya, ini benar sekali. Terima kasih ya Mbak ya. Ya. Mari. Ya. Permisi ya suster, jadi gini. Saya ini oma dari bayi yang bernama Fadil. Ibunya bernama Aisyah. Yang lahirannya di sini juga, vaksinnya juga rutin di sini. Nah, jadi maksud saya ke sini itu saya dimintain sama mamanya untuk tanyain ke suster jadwal vaksinnya Fadil berikutnya kapan ya. Soalnya itu buku medisnya keselip, nggak ketemu. Bisa dibantu kan, Sus? Saya cek dulu ya Bu, atas nama Ibu Aisyah ya? Iya, betul. Tanggal lahir anaknya kapan ya Bu? Untung di kantor pengacara tadi aku sempat minta akta lahir. Saya tulis aja bisa ya? Ini ya suster. Tunggu sebentar ya Bu, saya cari dulu datanya. Saya
bantu ya suster ya. Aduh, nggak kelihatannya. Sebentar. Oh, kayaknya yang itu. Oh iya Bu, ada vaksin di sini. Betul ya? Dan untuk tanggal vaksin berikutnya masih nunggu minggu depan ya Bu? Oh, gitu ya. Jadi namanya Suster Lestari. Oke, kalau gitu terima kasih ya Suster informasinya. Iya Ibu, sama-sama. Ya, permisi Suster Lestari. Bagus, untung deh itu suster nggak sadar kalau handphonenya aku curi. Oke, saatnya aku jadi suster. Siapa tadi namanya itu? Oh ya, Suster Lestari. Kirim pesan ke Aisyah. Suster Fadil. Aduh, besok jadwal vaksinnya Fadil. Baik suster, makasih infonya. Besok pagi saya ke sana. Baik, suster. Bagus. Si Aisyah, perempuan pembawa sial itu, sekarang udah masuk perangkap aku. Ma, Ya. aku cuma mau ingetin. Sekarang udah 10 jam. Kalau sampai 14 jam lagi anak aku nggak kembali, aku akan tuntut Setia. Dimas, kamu tenang aja. Mama pastiin, Mama akan bawa pulang bayi kamu ke rumah ini. Oke? Jadi kamu gak usah khawatir soal itu. Kita lihat aja nanti. Aku tunggu, Ma. Yang perlu kamu khawatirkan adalah apa yang akan menimpa kamu setelah kamu mendapatkan bayi itu. Loh, Aisyah, kok tumben pagi-pagi udah rapi? Mau kemana? Iya, Bu. Aku mau nganterin Fadil vaksin. Oh. Yuk, gua antar. Nggak usah Mas Setia. Kalau misalnya kita pergi berdua, yang ada nanti orang ngiranya apa yang diomongin sama Mas Dimas sama Bu Lydia itu bener lagi. Aisyah. Aisyah bener, bro. Mendingan Aisyah sama gua aja. Lu tahu kan, orangnya Dimas itu ada di mana-mana. Kalau sampai mereka ngeliat kalian, yang ada Dimas nuntut kalian lagi. Ya udah yuk. Mas, kan Mas kerja. Nggak apa-apa kan, sekalian aku anterin. Aku sendirian aja ya, nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu, aku cariin kamu taksi ya, karena aku nggak mau Fadil naik kendaraan umum. Ya.
Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah, kebetulan ada taksi di sini. Mendingan kamu naik taksinya aja ya. Bang, taksi ya. Yuk. Kasih ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Udah, Fadil. Kalian siap-siap. Dia udah jalan. Pak, bisa lewat nggak, Pak? Nggak bisa, Pak. Lagi ada perbaikan jalan. Waduh. Kenapa, Mas? Ya, Bu. Sepertinya jalannya lagi diperbaiki, Bu. Kita cari jalan lain aja ya, Bu ya. Ya udah, Pak. Bro, sekarang wanita itu menuju ke arah lo. Mas, kok berhenti? Gak tahu nih, Bu. Kayaknya ada yang nggak beres nih, Bu. Sebentar, saya cek dulu ya, Bu ya. Iya. Sabar ya sayang, tunggu sebentar. Ya, kempes lagi. Kenapa, Pak? Gimana? Ya, Bu, maaf. Banyak kempes. Kenapa aku, Bu? Sepertinya saya harus memperbaikinya dulu, Bu. Ayo udah, nggak apa-apa. Sebentar ya, Bu ya. Iya. Good. Sesuai dengan rencana. Sekarang saatnya jadi Suster Lestari.
Astagfirullahaladzim. Mau kemana lo? Bayi yang ada di gendongan lo, itu bayinya Pak Dimas kan? Kasih enggak? Kasih!